شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Masal muslimin rahimakumullah, kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima, hari yang ke-25. Itu berarti kurang 5 hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Masalahnya kalau Ramadan meninggalkan kita, tahun berikutnya pasti ketemu lagi dengan Ramadan. Dan jadi masalah adalah kalau kita meninggalkan Ramadan, pasti tidak akan kembali lagi dan tidak akan ketemu lagi. Oleh karena itu sisa waktu kita yang tinggal 5 hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meraup pahala di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar bersegera melakukan kebajikan, jangan ditunda-tunda. Umur saya masih muda, masih suwe, matinya nanti ajalah. Belum tentu. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman itu memberikan tausiah. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih ganteng duduk dekat Nabi Sulaiman. Kemudian beberapa saat dia meninggalkan Nabi Sulaiman. Kemudian ada seorang anak muda bertanya, wahai Nabiullah Sulaiman, siapa yang datang tadi itu? Kata Nabi Sulaiman, orang ini setiap kali datang pasti ada nyawa yang diambil. Anak muda itu gemeter, karena orang itu sejak masuk dari pintu yang dilihat anak muda itu tok. Wah, jangan-jangan saya ini sasarannya. Makanya anak muda itu ngomong sama Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, bawa saya kemana saya sukai. Karena Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin, wahai angin, bawa anak muda ini di mana dia sukai. Dibawalah anak muda itu oleh angin keliling ke bukit, ke lembah, sampai pada suatu tempat diturunkan anak muda itu. Kata anak muda ini, aman saya daripada orang tadi itu. Baru melangkah beberapa langkah, malaikat Israil sudah datang, saya menunggumu di sini. Maka dicabutlah nyawanya. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita bersembunyi, kematian itu akan menemui kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan tetap menemui kamu, sekalipun kamu bersembunyi di benteng yang kuat lagi tinggi atau lagi kokoh.
Oleh karena itu manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita atau kita duluan yang meninggalkan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk memotivasi kita, maka mari kita dengar kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak berasal dari Habasah, Ethiopia. Dia seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang petinggi Quraisy yang sangat benci kepada Islam. Mendengar Bilal masuk Islam, maka Bilal pun disiksa begitu kerasnya. Dibaringkan Bilal di padang pasir yang begitu panas, kemudian dadanya ditendeh dengan batu yang begitu berat. Dalam keadaan situasi seperti itu, kemudian Umayyah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah kau siap mati seperti ini atau engkau meninggalkan Islam?" Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ini keteguhan Bilal bin Rabah. Bukan sampai di situ saja. Di malam harinya dia diikat di rantai dan dicambuk sampai badannya berdarah-darah. Dan pagi harinya pun disiksa kembali. Sampai kemudian waktu lewatlah Umar Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibeli dan dibebaskan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kuliah subuh yang berbahagia. Dari kisah itu, kalau kita ceritakan kisah Bilal, nggak cukup 15 menit. Maka yang kita ambil adalah bagaimana hikmah, keteguhan iman dari Bilal. Sekalipun dia disiksa begitu hebatnya, dia tetap mempertahankan keimanannya. Sebagaimana yang kita selalu dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa beribadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keimanan. Maka yang pertama hikmah dari keteguhan Bilal adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa surat Al-Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala." Jadi ketika seseorang itu meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun dan menghibur kita agar jangan takut, agar jangan sedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dikatakan mengenai bagaimana istiqamah seseorang. Dari Sufyan bin Abdullah bin Thaqafi, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu kata dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, sidang Jumat, kuliah subuh yang berbahagia. Yang pertama, yang kedua, bagaimana hikmah keimanan Bilal adalah bahwa Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara sahabatnya yang dari keturunan
bangsawan ataupun yang dari budak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarukum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Jadi di dalam Islam bukan harta yang menentukan kemuliaan seseorang, bukan karena bentuk fisik ganteng dia atau cantik dia, bukan, tapi bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya aku menciptakan laki-laki dan seorang perempuan, wa qabaila lita'arafu, kemudian aku jadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sesungguhnya yang paling agar mereka saling kenal mengenal di antara mereka. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak bertakwa. Masal muslimin rahimakumullah. Ayat ini pernah dibacakan oleh Kiai Hasan Basri. Berapa puluh tahun yang lalu ada pertemuan di Roma. Pertemuan tentang menentukan siapakah suku atau bangsa termulia di atas permukaan bumi ini. Berkumpullah berbagai macam negeri untuk rapat menentukan siapakah suku atau bangsa di permukaan bumi ini yang paling mulia. Amerika mengatakan yang paling mulia orang Amerika. Inggris bilang tidak, orang Inggris. Orang Jerman bilang tidak, orang Jerman. Rapat tidak ada keputusannya karena masing-masing bangsa menentukan, mengatakan dirinya yang paling mulia. Maka rapat pun ditutup. Sebelum ditutup rapat, siapa kira-kira yang berdoa? Orang bilang, oh yang paling bagus doanya orang Islam. Orang Islam aja yang doa. Maka ditunjuklah Kiai Hasan Basri untuk berdoa. Sebelum berdoa, Kiai Hasan Basri membaca ayat ini. Yang hadir pada waktu itu bingung, kok begitu hebat Islam itu. Ternyata yang paling mulia di dalam Islam itu bukan karena bentuk tubuhnya, bukan karena suku bangsanya, tetapi yang menentukan kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini standar yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Takwa ini tidak perlu biaya. Orang miskinkah, orang kayakah dia, berpangkatkah dia, tidak berpangkatkah dia, pinterkah dia, tidak pinterkah dia, bisa meraih ketakwaan. Karena takwa tidak pakai biaya. Dia datang ke masjid, qiyamul lail, ngaji, jadi orang bertakwa dia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya standar Islam, sehingga semua orang bisa meraih standar ketakwaan, kemuliaan seseorang. Itulah di dalam Islam, tidak ada yang namanya kasta. Masal muslimin rahimakumullah. Yang ketiga keistimewaan Bilal adalah ketika malam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, maka Rasulullah mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah. Ketika pulang dari sana, maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Ketika aku Isra Mi'raj, aku mendengar suara terompahmu, aku bertanya kepada malaikat Jibril, suara siapa itu? Ternyata suara Bilal.
Maka Bilal menjelaskan kepada Nabi, saya tidak ada amalan yang spesifik kecuali ketika wudhu saya batal, maka saya memperbaharui wudhu saya, kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Setiap batal wudhu saya memperbaharuinya dan sholat sunnah 2 rakaat. Itu amalan Bilal bin Rabah. Hanya dengan amalan itu dia sudah, terompahnya sudah kedengaran di surga. Ini perlu kita praktekkan, mudah, gampang, tapi mengantarkan kita ke surga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.